Monggo Ustaz, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah di atas hidayah beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman, manggilnya apa nih, jamaah apa ya, saya bingung. Kelompok tadarus malam Kamis atau grup Sukudol ya. Grup Sukudol, Masya Allah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu ya, walaupun malam Kamis itu selama Ramadan ini kita belum dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini alhamdulillah di tempat saudara kita Abraham dipertemukan dalam rangka berbuka puasa, silaturahim, ibadah. Harapannya semoga diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja karena waktunya agak mepet sedikit. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman tentunya, jika hukum Allah memang tidak bisa ditegakkan di negara kita ini, maka hendaknya kita tegakkan di dalam keluarga kita sendiri. Hendaknya ditegakkan di dalam keluarga kita sendiri, minimalnya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian. Dari apa? Dan siapa yang dijaga? Diri kalian dan keluarganya dari api neraka. Fenomena yang kita lihat pada saat ini di bulan Ramadan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang memang itu di luar kendali para aparat. Contohnya banyak berita tentang kejahatan anak-anak yang masih SMP. Ya, banyak kritik namanya, kritik ya. Kemudian ya kemarin juga di Tegalrejo atau di Jalan Kimojo Tangerang anak SMP ya, sehingga santri saya juga mau melihat nanti dikira ini sama polisi ya, tak suruh masuk. Jadi ya begitulah keadaan yang sekarang. Jadi harapannya keluarga kita memang benar-benar kita jaga, khususnya yang masih sekolah ya, sekolah maupun yang sudah kuliah ya, putra putrinya yang masih usia SMP, SMA itu usahakan benar-benar dijaga. Kita lihat janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang dulu pernah kita sampaikan juga, tidak apa-apa kita mengingatkannya kembali. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang nanti di hari kiamat di padang mahsyar diberikan naungan oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil ya. Jadi dengan semua yang sudah menjadi suami menjadi pemimpin dalam keluarganya, maka harus berbuat adil ya, adil terhadap istri, adil terhadap anak ya. Jadi kalau setiap tempat panjenengan itu kerja, di situ ada pemimpinnya, ada atasan, maka atasan harus berbuat adil. Kalau negara nama kita presiden, ya presiden harus adil. Maka ini yang selamat nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syabun nasa'a fi ibadatillah. Ini dia. Ya, pemuda yang tumbuh dewasa dia karena Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah.
dari kecil dididik dia membaca Al-Quran, dikenalkan sholat, diajak sholat di masjid, diajak sholat jamaah, kemudian dia pokoknya dari kecil dia sudah tumbuh dewasa sampai dia besar, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini insya Allah anak yang seperti itu akan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang besar. Banyaknya terjadi yang sekarang kita lihat berita-berita keliti, kemudian anak-anak setiap pagi saling tahu-tawuran. Itu karena apa? Karena orang tua mereka tidak mendidik mereka. Apalagi sudah hampir 3 tahun itu sekolahnya di rumah, ya, sehingga HP itu jadi makanan setiap hari mereka. Kita nggak tahu sebagai orang tua apa yang mereka lihat, apa yang mereka buka, nggak tahu kita. Jadi semua yang terjadi itu karena apa? Karena godaan, ya, godaan di masa sekarang. Jadi usahakan putra putri panjenengan semua itu benar-benar dijaga, ya. Jangan sampai mereka pulang di atas jam 10, apalagi yang perempuan, ya. Yang perempuan ini benar-benar harus dijaga. Jangan sampai kecolongan. Maksudnya itu ya, yang sekarang ya kita tahu sendirilah, kita paham sendiri. Ya, anak perempuan itu adalah emas buat kita. Jadi harus benar-benar dijaga. Kemudian yang ketiga, syabun nasabi ibadatillah wa rajulani tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada orang yang bersahabat karena Allah. Dia berpisah juga karena Allah, dia berkumpul juga karena Allah. Ya. Dia kalau sudah bertemu itu saling menasihati, ya. Kalau pisah juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bagus, ya. Maksudnya adalah ketika temannya itu sedang misalkan dalam keadaan maksiat, diingatkan. Ya, ini waktu sholat, diingatkan sholat, ya. Dengan sepedaan misalkan yang setiap hari ya olahraganya sepedaan, ya kalau ada waktu zuhur ya sudah saling mengingatkan waktu sudah masuk, ayo kita sholat, ya. Ada temannya menggibah misalkan, maka diingatkan jangan menggibah, ya. Ada temannya mengatakan sesuatu yang memang tidak diridhoi oleh Allah, maka ingatkan, ini enggak boleh. Nah, ini namanya orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seseorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik, kemudian diajak berbuat zina. Tapi laki-laki ini mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamin yang bisa seperti itu dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi kepada Nabi kita, Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Kalau dulu perempuan yang laki-laki, ya, perempuan yang menggoda, sekarang campur aduk, ya. Kita nggak tahu sekarang ini keadaannya, ya. Kalau kita sudah keluar dari rumah, ya, yang kita lihat tuh macam-macam, ya. Puasa juga yang kita lihat macam-macam, yang punya warung juga, ya, pelanggannya juga macam-macam, ya. Jadi usahakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar selamat dari itu, ya. Jangan sampai kita terjumus dalam perbuatan perzinahan, na'udzubillah, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, ya. Bukan berarti disembunyikan tangan kirinya, tidak. Maksudnya tetangga gak perlu tahu, teman gak perlu tahu apa yang kita sedekahkan, yang berapa jumlahnya tidak perlu tahu, ya. Tidak perlu pakai dokumentasi. Ya udah, karena Allah, ya sudah, ya. Bismillah. Insyaallah itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi usahakan Ramadan ini benar-benar digunakan untuk banyak membantu tetangga yang kurang mampu, ya. Tetangganya diperhatikan dulu, atau saudaranya yang kurang mampu diperhatikan. Kalau sudah selesai keluarganya, baru tetangga, baru orang lain, baru orang jauh, gitu, ya. Jadi usahakan jadi yang terbaik dalam bersedekah. Kemudian yang terakhir adalah rajulun
ya dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, seseorang laki-laki maupun perempuan yang setiap malam dia bangun ketika orang-orang sedang tidur, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, teteskan air matanya ya, karena dia mungkin ingat dosanya ya, ingin takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk surga, maka nangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, "Lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila." Kalaulah kalian ini semua pernah melihat apa yang aku lihat dulu waktu Isra Mi'raj, ya, kalian tahu apa yang saya tahu, tentunya kalian akan banyak menangis daripada berketawa, ya. Banyak menangis tentu, karena Nabi diperlihatkan bagaimana neraka, bagaimana surga. Bagaimana Nabi kita melihat orang yang disiksa di neraka, ya, yang mengeluarkan isi perutnya sampai terus seperti itu sampai habis isi perutnya, meninggal, hidup lagi. Siksaannya, siksaan paling ringan dulu kita pernah tahu adalah siksanya apa? Disentuh telapak kakinya dengan ujung api neraka. Jadi yang mendidih siapanya? Ubun-ubunnya. Itu baru ujungnya saja. Bagaimana kalau masuk? Bagaimana kalau masuk ke dalam neraka itu? Jadi yang orang-orang munafik ini yang paling dasarnya, enggak ada bawah lagi neraka kecuali untuk orang munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Punya orang-orang munafik itu paling bawah tempatnya di neraka. Jadi misalkan jangan sampai kita jadi muslim yang munafik, enggak boleh, ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat buat saya dari pribadi dan teman-teman itu usahakan hukum Allah Subhanahu wa taala tetap kita tegakkan. Kalau tidak bisa di luar atau di negara kita, ya minimalnya di keluarga kita tegakkan. Minimalnya yang 7 kelompok tadi benar-benar kita jalankan, ya. Yang pertama tadi, jadilah pemimpin yang adil, kemudian didik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian jadilah sahabat yang karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena apa-apa, ya, jangan karena temannya kaya jadi temenin terus, gak boleh, ya. Usahakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mau temannya miskin, mau temannya kaya, mau temannya konglomerat, tetap itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada yang ngajak berbuat maksiat kepada Allah, jauhi, ya, tinggalkan, kalau bisa nasihati, ya, kalau ada teman yang berbuat maksiat. Kemudian kalau bersedekah usahakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah perbanyak bangun di tengah malam itu untuk meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit dari saya. Kesempatan ini sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang sangat sempit harus membagi, ya, supaya semua jamaah atau teman-teman kita kaum muslimin bisa mendapatkan ilmu, ya, minimalnya sedikit yang bisa diamalkan jadi amal jariah kita semua. Baik, kurang lebihnya itu sedikit. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya dan dari Syaikhul Aid. Kalau ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya boleh? Gimana? Ya, pertanyaan tadi yang orang munafik itu, dia akan ada di dasar neraka. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dia nanti masuk ke surga? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini saya beberapa kali ketemu adabnya membaca surat di dalam sholat. Beberapa kali saya mendengar imam itu dia contohnya surat yang terakhir dibaca yang pertama di rakaat pertama, kemudian rakaat keduanya dia baca surat yang sebelum yang terakhir. Jadi urutannya dari belakang baru ke depan. Nah, rakaat keduanya bahkan pernah jadi ayat Al-Baqarah ayat yang terakhir dibaca pertama, ayat kedua alif lam mim.
Nah gitu loh. Jadi teman-teman ini banyak nih calon-calon imam nih. Yang ini gimana adabnya tadi? Baik, yang pertama, apakah orang munafik itu keluar atau masuk surga nanti? Munafik itu dari pengertiannya saja sudah hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bajunya saja yang mengatakan dia itu sebagai muslim, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia ditaruh paling bawah di dalam neraka. Paling keraknya, paling enggak ada lagi bawahnya. Neraka itu jadi untuk orang munafik. Bahkan dia lebih buruk daripada orang kafir. Orang kafir jelas dia itu tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau orang munafik ini adalah jauh lebih kejam, ya, daripada orang kafir. Makanya diberikan siksaan yang paling buruk. Makanya Allah dalam surah An-Nisa juz 5 itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Allah mengatakan lan. Kalau ada kalimat lan di dalam bahasa Arab tidak mungkin, tidak akan pernah bisa udah. Nggak ada yang bisa memberikan dia pertolongan. Kalau ada kata lan, kalau orang Arab bilang lan, mau nyampe nangis darah pun yang nggak dikasih. Itu. Karena beda dengan la sama lan. Kalau la itu masih ada pertimbangan, tapi kalau ada kata lan itu taukidnya sangat luar biasa. Mau nangis darah, mau nangis nada, yang nggak dikasih sama orang Arab. Itulah kalimat dalam digunakan oleh Allah. Walan tajida lahum nasira. Tidak akan pernah kalian dapatkan mereka itu pertolongan sama sekali. Syafaat juga ya. Walaupun syafaat, karena sudah tidak beriman. Ya, tidak beriman karena yang syarat utamanya untuk masuk surga itu adalah beriman kepada Allah. Makanya ada nanti di akhirat itu ada namanya hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu hadis kartu, ya. Kartu dia itu hatinya cuman beriman la ilaha illallah, tapi hidupnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan orang ini, dilihat dosanya sebesar gunung yang sangat besar sekali, sehingga di merhab ini udah saya nggak bakal diampuni oleh Allah. Kemudian didatangkan imannya, kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, ditimbang di mizan jauh lebih besar kalimat itu daripada dosanya. Beda kalau orang munafik, hatinya sudah nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, apakah hukumnya ketika membaca di dalam sholat rakaat pertama dia baca ayat 5 misalkan, nanti rakaat kedua dia baca ayat ke-1. Ini dihindari, ya, karena pemaknaan dalam Al-Qur'an itu seharusnya berlanjut, ya. Jangan sampai kita membaca potongan misalkan seperti yang tadi, ya, seperti saya baca An-Nisa misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jadi udah kalimatnya adalah jangan jadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin kalian. Nanti balik lagi ke ayat sebelumnya misalkan, ya. Mudzabdzabina, nah kan nggak nyambung jadinya. Ya, hindari yang seperti itu. Walaupun yang dibaca, walaupun ada pemisah antara rakaat pertama dengan rakaat kedua, ya, ini sebagai adab saja. Adab terhadap apa? Karena dalam Al-Qur'an itu ada ada cerita, ada hukum yang memang am. Nah, itu jangan sampai kita salah memotong, ya. Bahkan salah wakaf saja itu kita dikritik oleh para ulama gitu. Jadi jangan usahakan ya nyambung maknanya gitu. Allah taala alam bisawab, itu usahakan dihindari, termasuk ya. Surat juga berarti kan? Apa? Termasuk surat gitu. Termasuk surat itu Allahu a'lam kalau itu, ya. Kalau dia misalkan rakaat pertama baca Al-Ikhlas, nanti rakaat kedua dia baca An-Naba, ya. Itu kan sudah beda pembahasan, ya. Beda kalau dia misalkan, karena di setiap beberapa ayat itu kan maknanya nyambung, ya. Nah, kalau kita lihat tafsir itu harusnya tahu, ya. Jadi kalau ya gimana ya saya menjelaskan, yang penting intinya dihindari yang seperti itu. Ya, usahakan urut dari dari alif lam mim, urutnya sampai juz yang terakhir, itu yang paling bagus, ya, sehingga itu tidak menimbulkan fitnah di masa rakaat kita. Ini gimana ustadznya bacanya kok bolak-balik mundur, ya. Itu kan jadi walaupun masyarakat nggak tahu, maksudnya mungkin ustadz itu sudah tahu ya boleh, tapi di masyarakat malah menimbulkan fitnah. Itu bisa usahakan dihindari. Allah taala alam bisawab, ya. Mungkin itu saja, ya, karena ini sudah harus
berangkat. Mungkin itu ya. Ini karena Ustadz Beni malam ini harus ke Tegalrejo untuk mengisi Nuzul Quran. Kami semua dari keluarga komunitas Sekudo mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ustadz yang sudah meluangkan waktu. Yang terpenting kita harus masih ada waktu sekitar setengah bulan, kita manfaatkan betul Ramadan kita untuk bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Tadi sudah ada tips-tips, mohon diingat-ingat dari sodako, Pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, terus anak muda yang terpaut hatinya dengan agama, anak muda yang terpaut hatinya dengan agama, bertemu bisa karena Allah, bersahabat karena Allah. Luar biasa, karena ya alhamdulillah kita semua dalam komunitas Sekudo ini sama-sama saling memberi semangat dalam bidang agama. Selain kita berolahraga, insya Allah nanti kita bisa mendapatkan pahalanya. Dan sama-sama nanti kita bisa bertemu di surga Allah. Umroh sih. Insya Allah. Itu karena mungkin Ustadz Beni terbatas waktunya, tetapi ini waktu masih menunjukkan jam 8:30 kurang 5 menit. Mungkin tahap kedua bisa diisi oleh Ustadz Buku. Monggo Ustadz, bagi-bagi Ustadz. Ayo Ustadz. Ustadz mau pamit itu. Ya, habis pamit aja. Ya, buat. Terima kasih banyak Ustadz.